Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Upgrade komponen sepeda demi apa? Demi meningkatkan kecepatan, demi mampu menaklukkan tanjakan. Betul, dua hal yang kadang-kadang bikin pesepeda, khususnya pesepeda antusias, merasa tertekan adalah kecepatan yang kurang di jalan datar dan dada terasa meledak ketika ditanjakan. Kecepatan yang lambat menjadi momok bagi pesepeda road bike khususnya. Kalah di tanjakan membuat pesepeda gunung sedikit kehilangan motivasi. Dan dari latar itulah kadang-kadang kenapa opsi upgrade komponen sepeda bermula. Sebelum kita mengeluarkan uang yang tidak sedikit, periksa beberapa faktor berikut ini. Kenapa kecepatan kita lambat? Atau daya gempur kita di tanjakan kurang? Betulkah kita membutuhkan upgrade komponen? Atau mungkin tidak kita butuhkan? Siapa tahu bukan karena faktor komponen. Bila ini yang terjadi, kita hanya membuang-buang uang tanpa hasil yang signifikan. Mari kita bahas lebih lanjut. Kita selalu tertinggal dari teman-teman ketika bersepeda di jalan datar. Memang membuat suasana hati menjadi tidak nyaman. Tetapi apakah kita harus menyalahkan komponen sepeda yang tidak menunjang? Tunggu dulu. Langkah pertama, coba kumpulkan data kecepatan kita. Dan bila mungkin, data kecepatan teman-teman yang lebih cepat dari kita. Kecepatan sepeda adalah hasil perkalian antara gear ratio, keliling ban, dan cadence. Yang terkait dengan upgrade hanya gear ratio. Dan dalam hal kecepatan, hanya jumlah gigi pada chainring terbesar. Karena rata-rata top sprocket sama, yaitu 11T. Keliling ban erat kaitannya dengan diameter ban. Ini hampir tidak mungkin untuk dilakukan upgrade tanpa mengganti sepeda. Cadence tidak terkait dengan komponen, tetapi gaya dan kebugaran kita. Umumnya, cadence yang baik dalam bersepeda adalah antara 80 hingga 100 rpm. Pesepeda pemula sering mengayuh agak lambat, sekitar 60 hingga 85 rpm. Pembalap dan penghobi yang lebih berpengalaman biasanya rata-rata antara 75 hingga 95 rpm. Dan pesepeda pro dapat mempertahankan lebih dari 100 rpm selama serangan, atau lebih dari 110 rpm selama sprint. Nah, bila kita ambil cadence rata-rata yang baik adalah 80 rpm, dari hasil utak-utik data, saya menemukan angka yang unik. Kecepatan pada top gear sepeda jalan raya, ban 700 x 25C, 80 rpm, adalah jumlah chainring terbesar dikurangi 4. Misal chainring kita 53T, maka kecepatannya adalah 49 km per jam. Untuk sepeda gunung, ban 27,5 x 2,1 inci, 80 rpm, kecepatan untuk top gear adalah jumlah gigi chainring terbesar dikurangi 2. Misalnya chainring 44T, maka kecepatannya 42 km per jam. Nah, bila kecepatan kita masih di bawah kecepatan tersebut, misalnya kita menggunakan chainring 50T, kecepatan rata-rata yang bisa kita hasilkan di bawah 46 km per jam, 50 dikurangi 4, itu artinya kita belum optimal menggunakan gear rasio sepeda kita. Jangan dahulu upgrade. Ada dua kondisi kenapa kecepatan kita di bawah standar 46 km per jam. Pertama, dan ini pasti, cadence kita di bawah 80 rpm. Walaupun kita terus menggunakan top gear, tapi bila cadence kita di bawah 80 rpm, kita tetap akan ketinggalan dari teman-teman yang cadence-nya di atas kita. Jadi, naikkan cadence setidaknya 80 rpm. Kondisi kedua,
cadence sudah 80 rpm, dan kita menggunakan top gear, tetapi kecepatan masih kalah. Ini disebabkan oleh power yang dibutuhkan meningkat. Meningkatnya kebutuhan power berarti menaikkan gaya torsi yang harus kita kerahkan ke pedal. Kayuhan akan terasa lebih berat. Akibatnya, otot kita akan cepat mengalami kelelahan neuromuskular. Dan ujung-ujungnya, kita melakukan freewheeling untuk memulihkan kelelahan otot. Dan pastinya, kecepatan kita pun akan menurun. Ada 4 faktor yang mempengaruhi naiknya kebutuhan power, yaitu berat total, hambatan gesek ban, hambatan udara, dan hambatan mekanik. Dari keempat faktor tersebut, yang paling besar pengaruhnya adalah hambatan udara. Bersepeda dengan posisi yang aerodinamis, misalnya tangan di drop, untuk mencapai kecepatan 46 km per jam, power yang dibutuhkan adalah 466 watt. Tetapi bila posisi duduk lebih tegak, tangan di bar top, power yang harus kita kerahkan menjadi 602 watt, selisih 136 watt. Sedangkan efek dari kenaikan bobot 5 kg naik 3 watt. Hambatan gesek ban naik 30 watt. Dan hambatan mekanik, bearing yang loncer, rantai dengan pelumas terbaik, selisih kebutuhan power hanya 18 watt. Dalam kasus ini, jangan dulu lakukan upgrade, tetapi perbaiki dahulu posisi duduk kita. Latih kelenturan tubuh kita agar bisa bersepeda seaerodinamis mungkin. Bila semua upaya tersebut di atas sudah kita lakukan, bersepeda dengan posisi aerodinamis, cadence sudah 80 rpm, tetapi tetap saja kita kalah cepat, ada 2 opsi. Opsi pertama, meningkatkan cadence di atas 80 rpm. Tetapi opsi ini akan lebih efektif bagi pesepeda yang memiliki serat otot kedutan lambat. Pesepeda yang lebih mengandalkan kekuatan pernapasan dibandingkan kekuatan otot. Bagi pesepeda yang mengandalkan pernapasan, melakukan upgrade crankset tidak akan membawa hasil yang optimal, karena gear rasio yang tinggi belum tentu mampu untuk dikayuh. Misalnya kita menggunakan gear rasio 50-11T, top speed 46 km per jam, jangan dahulu menaikkannya menjadi 52-11T, top speed 48 km per jam. Karena top speed 48 km per jam tersebut bisa kita raih dengan hanya menaikkan cadence dari 80 rpm menjadi 85 rpm, top speed 49 km per jam. Tetapi bagi pesepeda yang lebih mengandalkan kekuatan otot, serat otot kedutan cepat, menaikkan cadence bukan habitat mereka. Nah, bagi pesepeda tipe ini, langkah terbaik adalah menaikkan gear rasio dari 50T menjadi 52T atau 53T. Kesimpulan, jadi bila kita selalu kalah cepat ketika di jalan datar, jangan dahulu terburu-buru untuk melakukan upgrade crankset atau komponen lain. Tetapi periksa dahulu, apakah kecepatan kita sudah mencapai kecepatan standar atau belum. Bila belum, periksa cadence kita. Apakah di bawah 80 rpm atau lebih dari 80 rpm. Kemudian, periksa posisi bersepeda kita. Apakah sudah aerodinamis atau belum. Bila semua itu sudah mencapai standar, kecepatan sudah di angka standar, posisi sudah aerodinamis, cadence sudah 80 rpm, tetapi juga kalah cepat, maka bagi pesepeda yang lebih kuat dalam hal pernapasan, menaikkan cadence adalah yang lebih utama. Sedangkan bagi pesepeda yang lebih mengandalkan kekuatan otot, menaikkan gear rasio, mengganti chainring dengan yang lebih besar adalah langkah yang bagus. Naikkan jumlah gigi chainring jika dan hanya jika cadence kita sudah 80 rpm. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.